Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Denda Anggara, NPM C1C0220003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang saya jelaskan yaitu laporan keuangan dari PT Jaya Tresindo Tbk dan entitas anaknya. Nah, langsung saja pada laporan keuangan tersebut, pada halaman pertama, itu terdapat nama dari PT tersebut, yaitu PT Jaya Tresindo Tbk dan entitas anaknya. Selanjutnya itu laporan keuangan konsolidasian dengan laporan auditor independen tanggal 31 Desember 2021. Lanjut, halaman kedua itu terdapat daftar isi dari laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama itu ada surat pernyataan dari direksi, yang kedua laporan auditor independen, yang ketiga laporan keuangan konsolidasian, yang keempat adalah laporan posisi keuangan konsolidasian, yang kelima itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas konsolidasian, yang ketujuh itu adalah laporan arus kas konsolidasian, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, pada halaman ketiga itu ada surat pernyataan dari direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian PT Jaya Tresindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang mana dipertanggungjawabkan oleh Edwin Wijaya dan Andre Franky Sahelenggi. Itu menyatakan sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jaya Tresindo Tbk atau perusahaan dan entitas anaknya. Dan mereka berdua juga menandatangani di atas materai, yaitu selaku direktur utama dan direktur. Selanjutnya, pada halaman berikutnya terdapat laporan auditor, yang mana pada laporan keuangan ini auditornya itu Marriott Global bersama Tajadi dan Tamara. Langsung saja ke opini mereka. Nah, dari opini auditor ini, yaitu menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaya Tresindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Mereka memberikan opini secara wajar, tidak berani memberikan opini secara benar karena mereka tidak mungkin memeriksa semua laporan keuangan tersebut, sehingga mereka hanya memberikan opini secara wajar. Selanjutnya, yaitu pada laporan keuangan ini terdapat laporan keuangan posisi keuangan, laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan arus kas, serta yang terakhir yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, di laporan ini yang pertama kali ditampilkan atau disusun yaitu dalam laporan ini adalah yang disajikan pertama yaitu posisi keuangan, laporan posisi keuangan karena sesuai dengan standar dan harus menyajikan laporan keuangan yang pertama. Namun, dalam praktik pembuatannya, laporan keuangan yang pertama kali dibuat yaitu laporan laba rugi, agar perusahaan dapat mengetahui apakah rugi ataupun untung yang diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengetahui ekuitas dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu membuat laporan perubahan ekuitas yang diambil dari laba rugi tersebut, dari laba rugi tadi. Barulah laporan posisi keuangan. Yang terakhir arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan PT Jaya Tresindo Tbk dan entitas anaknya, laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember. Itu posisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Nah,
Di sini dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain. Maksudnya membaca angka yang diterapkan dalam sudut seperti 13 miliar, 13 miliar, 100 juta, 100 juta 7, 447.427 rupiah. Nah, di dalam laporan posisi keuangan terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset juga terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil lainnya. Yang pertama itu aset lancar, yang kedua aset tidak lancar, yang kedua aset tidak lancar. Liabilitas juga terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang lainnya, yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Dan ekuitas juga terbagi menjadi akun-akun lainnya. Akun. Nah, di sini aset lancar itu terdiri dari kas di bank, piutang usaha dari pihak ketiga, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Pajak dibayar di muka setelah aset lancar. Setelah dijumlahkan, total aset lancar itu sebesar 107 miliar. Selanjutnya, aset tidak lancar. Aset tidak lancar terdiri dari aset tetap dikurang neto, aset hak guna dikurang neto, uang muka, aset pajak tangguhan, aset jaminan, dan aset tidak lancar lainnya. Yang perolehnya aset tidak lancar sebesar 194 miliar. Maka total aset yang diperoleh yaitu sebesar 301 miliar. Lalu ada liabilitas. Liabilitas tadi terbagi menjadi dua, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yaitu utang di bank, utang usaha, uh, utang lain pada pihak ketiga, utang pembiayaan, utang pajak, beban akrual, setoran dari pelanggan, utang jangkau panjang yang jatuh tempo pada 1 tahun, liabilitas sewa, dan pembiayaan. Total dari utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek sebesar 104 miliar. Selanjutnya liabilitas jangka panjang. Terdiri dari utang jangka panjang, yaitu setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo atau 1 tahun, liabilitas sewa, pembiayaan konsumen, liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan kurang neto. Jadi jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 56 miliar. Jadi total liabilitas adalah 160 miliar sekian. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas, modal saham dikurang nominal sebesar 100 rupiah per saham. Modal saham itu 2 miliar 200 juta saham, modal ditempatkan dan disetorkan penuh. Lalu dapat setelah ekuitas-ekuitasnya ditambahkan, dapatlah jumlah ekuitas sebesar 141 miliar 161 juta 133.320 rupiah. Lalu liabilitas dan ekuitas dijumlahkan dan hasilnya 301 miliar, sama dengan atau balance dengan aset tadi. Baiklah, selanjutnya itu PT Diet Indo Tbk dan anaknya, laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lainnya, konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Di sini ada juga laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lainnya pada tahun 2020. Di dalam laporan laba rugi itu terdapat dua informasi utama yang disajikan. Yang pertama itu yang pertama itu adalah laba atau rugi periode yang berjalan. Yang kedua adalah penghasilan kooperatif lainnya. Di dalam laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lainnya terdapat dua komponen utama, itu pendapatan dan beban. Di mana pendapatan dari PT Jatindo pada periode 2021 sebesar 63 miliar 398.647.323 rupiah. Pada tahun sebelumnya itu sebesar 143 miliar sekian. Nah, berarti pendapatan pada tahun 2021 lebih kecil daripada tahun 2020 sebelumnya.
Selanjutnya itu pendapatan. Lalu dikurangi oleh beban pokok pendapatan sebesar 41.385.401.088 rupiah. Setelah dikurangi, maka dapatlah laba kotor sebesar 22 miliar sekian. Lalu dikurangi lagi oleh beban usaha. Sehingga hasilnya laba rugi atau selisih kurs dikurangi itu. Akhirnya mendapat laba usaha sebesar 19 miliar. Selanjutnya ada pendapatan biaya keuangan. Pendapatan keuangan sebesar 741 juta dikurangi biaya keuangan sebesar 14 miliar. Hingga akhirnya mendapatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 4.380.369.621 rupiah. Lalu pajak penghasilan kini kurangi oleh tangguhan jumlah pajak penghasilan. Mendapatkan jumlah pajak penghasilan. Lalu ada laba tahun berjalan sebesar 3 miliar sekian. Kemudian informasi kedua itu penghasilan kooperatif lainnya. Ada pos-pos tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Pengukuran kembali program implementasi pasti pajak penghasilan terkait. Itu implementasi pasti sebesar 47 juta dikurangi 10 juta. Nah, penghasilan kompresif lainnya kurangi pajak neto setelah dikurangi neto setelah pajak itu sebesar 36.604.967 rupiah. Dan dapatlah jumlah laba kompresif lain tahun berjalan sebesar 3 miliar 487.508.899 rupiah. Lalu laba tahun berjalan yang didapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pegadaian. Pemilik entitas induk terus kepentingan non pegadaian baru jumlahkan terus jumlah laba kompresif lain tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pegadaian tadi baru dapat jumlahnya sebesar 3.487.508.899 rupiah. Ini ada selanjutnya laporan ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas consolidation untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berarti ini laporan perubahan ekuitas untuk satu periode yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Yang mana di sini ada saldo 1 Januari 2020 sebesar 81 miliar 900 juta. Lalu ada saldo 31 Desember 2020 masih 81 miliar 900 juta 500 rupiah. Nah, ada penambahan modal saham dari eksekutif Wargasari sebesar dengan harga eksekutif 400 rupiah per saham. Itu jadi totalnya sebesar
Rp1.386.238.200 Akuisisi kepentingan non penggadaian sebesar 41 juta. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 2021 belum ditentukan penggunaan appropriate sekitar 3 miliar sekian. Jadi jumlah total ekuitas yaitu ada pada saldo 1 Januari 2020 sebesar 125 miliar sekian, dan jumlah penghasilan komprehensif tahun 2021 sebesar 6 miliar sekian. Dan selanjutnya saldo 31 Desember 2020 sebesar 132, karena ditambahkan tadi di 125 ditambahkan 2.000 lalu ditambahkan 6 miliar menjadi 132 miliar. Selanjutnya ada penambahan modal saham dari eksekutif seri sebesar 5 miliar. Terus akuisisi kepentingan dan penggadaian sebesar 41 miliar, jadi 132 miliar ditambah 5 miliar, lalu dikurangi 41 miliar 522.702. Nah, 41.522.702. Dan dapatlah hasilnya sebesar 3 miliar 4.588.899. Nah, maka saldo Desember 2021 itu modal yang ditempatkan dan terpenuh sebesar 83 miliar, tambahan modal sebesar 4 miliar, selisih nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan non pengendalian itu 41 miliar, 41 juta, itu saldo laba atau return earning yang dapat dari laporan laba rugi itu telah ditentukan penggunaan laporan, belum ditentukan penggunaannya. Yang telah ditentukan totalnya itu sebesar 1 miliar, dan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 51 miliar sekian. Dan jumlah total itu sebesar 140 miliar sekian. Kepentingan non pengendalian itu sebesar 907.884. Jadi total ekuitas itu 141 miliar sekian. Nah, di sini ada kutipan itu catatan atau laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ada 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi adalah aktivitas utama dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan dagang, maka aktivitas utama dari perusahaan tersebut adalah jual beli. Arus kas dari aktivitas operasi bisa dari kas penerimaan, baik penerimaan ataupun pembayaran kas. Penerimaan kas dari pelanggan, misalnya contoh penerimaan kas dari pelanggan sebesar 108 miliar, pembayaran kas kepada pemasok sebesar 44 miliar, maka 108 miliar dikurang 44 miliar, pembayaran utang beban usaha dan lainnya 7 miliar dikurang 7 miliar, pembayaran biaya keuangan dikurang 14 miliar, pembayaran kepada karyawan dikurang 5 miliar, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar 749 juta, penerimaan pendapatan keuangan 741 juta, ditambah 741 juta.
Maka kas neto diperoleh atau digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 36.279.837.415 rupiah. Lalu aktivitas yang kedua itu arus kas dari aktivitas investasi. Yang investasi pertama penurunan eh, yang di sini adalah penurunan atau kenaikan saldo baik bank yang dibatasi penggunaannya itu sebesar 5 miliar, pembayaran uang muka sebesar dikurangi pembayaran uang muka sebesar 18 miliar, lalu dikurangi perolehan aset tetap sebesar 1 miliar, eh, lalu pencairan deposito berjangka panjang dibatasi penggunaannya ada kosong, pendapatan deposito berjangka panjang dibatasi penggunaannya kosong. Jadi kasnya itu yang digunakan untuk aktivitas operasi yaitu sebesar 13.634.410.583. Ini dalam kurung berartinya minus. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Itu adalah penerimaan dari eksekutif Puan Seri sebesar 5 miliar, penerima utang pembiayaan neto sebesar 609 juta, pembayaran utilitas sewa dikurangi 9 juta, 9 miliar, penerimaan pembayaran utang bank sebesar 8 miliar, dikurang 8 miliar, pembayaran utang pembiayaan konsumen ini dikurangi 368 juta, pembayaran utang bank jangka panjang terus nilai 0 atau kosong. Maka kas neto diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 12 miliar. Lalu lanjutannya kenaikan atau penurunan neto kas dan bank sebesar 9 miliar. Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan bank dikurangi dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan bank sebesar 21 miliar. Kas dan bank awal tahun sebesar 3 miliar. Lalu kas dan bank akhir tahun sebesar 13 miliar 107 juta. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Yang pertama yaitu pada bagian umum terdiri dari pendiri usaha, histori pencatatan, saham, susunan entitas anak, dan terakhir profil direksi. Yang kedua, intisar kebijakan yang konsultasi penting. Yang ketiga, catatan atas bagian neraca terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas. Yang keempat adalah catatan bagian income statement terdiri dari revenue dan cost. Yang kelima ada lainnya terdiri dari manajemen risiko, informasi segmen atau segmen operasi, transaksi berrelasi, perjanjian penting dan lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.